Selamat sore pemirsa, Simak Kilas News kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Bribta Nani Muninggar, dan rekan saya, Muhammad Fahriansah. Semua informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Rencana penggusuran sebagian rumah warga di sekitar stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Pentingnya dampak pembangunan karakter diri melalui pendidikan. Efisiensi anggaran cukup berdampak ke beberapa universitas negeri di Yogyakarta. Ke berita pertama, adanya kebijakan baru dari KAI mengakibatkan sebagian rumah warga di sekitar stasiun Lempuyangan, Yogyakarta terancam adanya penggusuran. Sebanyak 14 rumah yang berada di sepanjang Jalan Lempuyangan dan Hayamuruk diperkirakan akan terdampak perluasan lahan yang berpotensi menggusur sejumlah kepala keluarga. Di sekitar area Lempuyangan, tepatnya di Desa Tegal Lempuyangan, terjadi penggusuran berjumlah 14 rumah karena adanya program biotifikasi dari pihak KAI menyebabkan dilaksanakannya penggusuran di area tersebut. Begini tanggapan dari Ketua RT dan perwakilan dari warga Tegal Lempuyangan. Dari keraton memberi palilah kepada KAI untuk menggunakan lahan yang ada di sekitar 14 rumah ini. Ya, awalnya kita merasa kaget, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba di bulan Maret kita diberi informasi untuk mengosongkan rumah yang waktu itu diminta untuk sesegera mungkin mengosongkan dalam waktu 3 bulan. Sekarang 4 bulan berjalan, itu terasa terlalu mendadak sekali. KAI melakukan sosialisasi kaitannya dengan bahwa KAI mendapatkan surat palilah dari keraton. KAI hanya memberikan kompensasi ongkos bongkar yang permanen itu 250.000 per meter, yang non permanen itu 200.000 per meter. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga di sekitar SPBU Gedong Tengan, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta secara tegas menyatakan penolakan atas rencana pembukaan kembali SPBU di Gedong Tengan. Para warga memasang spanduk penolakan di tembok sebelah SPBU. Penolakan beroperasinya SPBU di Pringgokusuman, Gedong Tengan. Sejumlah warga menolak SPBU tersebut untuk beroperasi kembali. Penolakan ini dikarenakan terjadinya ledakan pada bulan yang sama di SPBU Gedong Tengan dan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk masyarakat setempat. Bahwa POM SPBU itu pada bulan April terjadi 2 kali kebakaran. Pertama, pada awal April itu yang kebakar adalah tempat pengisian bensinnya, itu korbannya adalah konsumen, sepeda motornya itu terbakar. Kalau yang pertama dampaknya hanya sekitar biasa di pom bensin. Ledakan kedua adalah sangat dahsyat, bisa radius sampai ke 4 km, sampai utara stasiun itu kena dampaknya, getar tanahnya. Hingga sekarang, SPBU Gedong Tengan masih dalam kondisi tertutup. Warga merasa sangat khawatir dan mereka takut akan kemungkinan terjadinya ledakan yang lebih dahsyat. Naik turunnya harga beras memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para petani hingga pedagang di Yogyakarta. Naik turunnya harga beras banyak berpengaruh untuk beberapa pihak, mulai dari petani hingga pedagang. Namun, pemerintah sekarang mempermudah dalam proses penanaman hingga proses panen. Membaca 700.000 itu sudah jelas mantangkul, saya tandangi sendiri ya, ditambah pupuk. Pupuk sekarang itu zaman Prabowo ini, ya ini sudah itu lumayan gampang dan mudah. Standar pemerintah dalam pembelian gabah basah dari sawah berkisar Rp6.500 per kilogram, dengan spesifikasi barang kadar air 25% dan kadar hampa 3%. Walaupun sistem ini belum dijalankan sepenuhnya, namun ini tetap menguntungkan bagi semua pihak. Paling dapatnya ya 7 kental, misalnya 7 kental sekarang 800.000. Jadi 8 kali 7, 56. Nah itu tinggal dikurangi biaya produksi tadi. Kementerian Keuangan merencanakan penerapan pajak penghasilan pada platform jual beli online. Banyak pelaku usaha online yang terkejut mengenai penerapan pajak ini. Adanya kenaikan pajak e-commerce dari pemerintah berpengaruh besar kepada UMKM.
Banyak strategi yang harus dipersiapkan untuk tetap bersaing dengan harga pajak yang terus melambung. Para pelaku UMKM berharap diberikan keringanan oleh pemerintah terkait dengan pajak e-commerce. Saya sebagai pelaku usaha di bidang clothing ya, untuk penjualan utama kita melalui e-commerce juga cukup terkejut, tapi kita tetap mencoba untuk melakukan beberapa hal menyikapi kenaikan pajak tersebut. Untuk rencana saat ini kita sudah menyusun strategi untuk penyesuaian mulai dari efisiensi produksi, kita rapatkan lagi untuk biaya produksinya. Customer walaupun ada kenaikan harga, kita perlu inovasi-inovasi terkait branding tersebut. Harapan kami pemerintah bisa memberikan batasan yang pasti ya terkait kenaikan ini untuk UMKM dan pengusaha besar. Kepolisian Daerah Mergangsan melakukan patroli atau kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Peningkatan kegiatan patroli kepolisian dari Polsek Mergangsan diikuti oleh 3 polsek. Sasaran yang dituju adalah kemacetan lalu lintas, objek vital wilayah Mergangsan seperti bank ATM dan rumah kosong yang ditinggal ketika sedang masa liburan. Berikut hasil laporan dari Kapolsek Mergangsan. Kita laksanakan patroli atau kegiatan KRYD. KRYD adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Nah, untuk ini, malam ini Polsek Mergangsan sebagai tuan rumah, kemudian akan diikuti oleh 3 polsek, Bularjo, kemudian Kota Gede, kemudian Mergangsan. Polsek Mergangsan mengadakan patroli untuk menjaga ketertiban di wilayah Mergangsan, Yogyakarta, dan sekitarnya. Informasi selanjutnya, pentingnya dampak pembangunan karakter diri melalui pendidikan. Simak Kilas News akan kembali sesaat lagi. Dunia terus bergerak. Berita silih datang berganti dari penjuru negeri dan dunia. Cepat, padat, dan menyeluruh. Semua berita kami kemas untuk Anda yang ingin tahu tanpa harus menunggu. Saksikan, simak Kilas News setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di televisi kesayangan Anda. Cepat menyapa, tajam menyampaikan, dan tegas dalam memberi makna. Inilah saatnya Anda simak Kilas News. Pemirsa, kenakalan remaja kini semakin meresahkan. Maraknya kasus judi online dan penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan pelajar kembali menjadi sorotan. Beberapa remaja berkumpul tampak bermain judi online dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Maraknya kenakalan remaja pada zaman sekarang sangat memprihatinkan, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol saat berkumpul. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya lingkup pertemanan yang tidak sehat. Untuk awal mengkonsumsi sendiri, saya mulai dari SMP kelas 9 ya. Awalnya ditawarin sama kakak kelas. Ya biasalah anak-anak pada awal-awal nakal gitu. Sama ditawarin kakak kelas gitu. Kita mau minum alkohol gitu, kita minta dibeliin segala macam. Saya mengkonsumsi alkohol sendiri sebenarnya untuk menenangkan diri sih, lebih ke kayak sugesti gitu. Masih mencoba berhenti sih, cuman udah berkurang banyak. Diingat lagi kembali banyak sekali pengaruh buruknya itu, jadi ada keinginan untuk berhenti. Masuk ke dalam sektor pendidikan, berlawanan dengan program pemerintah mengenai pendidikan karakter, masih banyak anak remaja yang belum mengimplementasikan nilai pendidikan karakter dengan benar. Pendidikan ketarunaan itu sebagai salah satu program untuk membentuk karakter dari siswa. Karena saat ini bukan orang yang pandai, yang sangat dibutuhkan, tapi orang yang berkarakter. Apalagi melihat informasi dari berbagai industri, ya. Sekarang saat ini kan etos kerja dari
generasi Z itu kan turun, bahkan mungkin ada yang berapa yang di PHK. Karena apa? Ya dari karakter yang belum terbentuk. Yang mungkin sudah teman-teman ketahui bahwa sekolah tumbuh secara umum merupakan sekolah inklusi dan multikultur yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Dan merujuk dari hal itu, SMA Tumbuh memiliki nilai-nilai keinklusian dan multikultural yang artinya setiap anak diberikan kebebasan dalam hal berekspresi seperti itu, sehingga setiap anak di sini tumbuh dan berkembang sesuai dengan arah dan minat yang mereka minati seperti itu, sehingga tidak ada larangan khusus untuk mereka ketika dalam berekspresi seperti itu. Mereka dibebaskan mau rambutnya panjang, yang penting semuanya tidak mengganggu kenyamanan secara pribadi mereka ataupun teman-temannya seperti itu. Sangat penting karena pendidikan karakter membangun saya menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, bertanggung jawab, lebih menghargai waktu. Jadi kehidupan sehari itu jadi lebih tertata gitu. Sebetulnya pendidikan karakter dari sekolah itu lebih ke memupuk gitu, karena pondasinya itu dari keluarga sendiri, pendidikan karakter. Jadi sekolah tinggal menguatkan pondasinya itu. Jadi tapi ya memang berpengaruh sekali gitu Mas. Jadi kita lebih tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Jadi kehidupannya lebih baik lah, jadi pribadi yang lebih baik. Terkait dengan perubahan karakter gitu ya, dari gen 1 dengan gen yang lainnya, memang setiap gen itu punya ciri khas gitu. Dan itu memang didapatkan dari banyak aspek. Satu memang faktor keluarga, kemudian pola didik pasti begitu ya, kemudian lingkungan, dan kecenderungan bagaimana akhirnya dunia dalam hal ini. Salah satunya adalah keterbukaan teknologi begitu. Nah, ini yang akhirnya membentuk karakter-karakter tersebut. Kita bandingin gitu ya, terkait dengan baby boomers misalnya, kemudian baby boomers ketemu dengan generasi milenial begitu, milenial akhirnya ketemu dengan Gen Z. Nah, itu kan sebenarnya fakta sejarahnya berbeda. Karena fakta sejarah ini didukung oleh pola pendidikan dari keluarga, kemudian akhirnya sosial, maka akhirnya mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga kalau memang akhirnya ada perbedaan, kemudian ada perubahan, itu pasti jelas. Untuk pendidikan zaman dahulu itu sepertinya lebih bagus kalau menurut saya ya, daripada sekarang. Tapi kalau diterapkan untuk tahun-tahun yang masa sekarang ini, tidak jalan. Jadi memang ada plusnya, ada minusnya. Anak-anak sekarang harus yang imannya kuat, tidak boleh lemah, harus yang bisa maju, semangatnya harus dipacu. Nah, itu tidak boleh lemah, itu harus seperti itu. Masih dari dunia pendidikan, sejumlah sekolah dasar di beberapa daerah harus menghadapi kenyataan bahwa murid baru yang mereka terima kurang dari jumlah yang diharapkan. SD Negeri Catur Tunggal 6 Sleman hanya mendapatkan total 3 siswa baru. Minimnya jumlah siswa diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya akses jalan menuju sekolah yang susah dan dikelilingi oleh SD negeri lain. Kalau untuk SD sini itu sebetulnya kita kekurangan murid itu memang 4 tahun terakhir ini Mas. SD Negeri Catur Tunggal 6 itu kita di tengah-tengah dari 10 SD lain. Jadi dari arah timur itu sudah ada SD Kalongan, dari arah selatan ada SD Adi 1, Adi 2, arah barat itu Nolo Bangsan, Nogopuro, utara Babarsari, ada Al Islam, Keledoan, sebelah sana ada CT4, Ambarukmo. Jadi intinya sekolahan sini itu ada di tengah-tengah sekolahan yang lain dan aksesnya termasuk agak susah. Informasi selanjutnya, efisiensi anggaran membuat resah pada kegiatan beberapa kampus di negeri Yogyakarta. Simak Kilas News akan kembali sesaat lagi. Rasakan keajaiban saat kumpul bersama.
Di tengah kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang kian pesat, muncul kekhawatiran baru di dunia pendidikan. Penggunaan AI khususnya ChatGPT kini memunculkan krisis baru di kalangan mahasiswa. Maraknya penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa membuat sejumlah mahasiswa menjadi ketergantungan dan menurunnya kemampuan dalam berpikir kritis. Teknologi kini semakin berkembang. AI khususnya ChatGPT mulai menjalar di segala kalangan, terutama kalangan mahasiswa. ChatGPT memang sangat membantu, namun pemikiran kritis mahasiswa masih sangat diperlukan. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya AI itu ngebantu banget ya buat di kalangan mahasiswa dalam ngerjain tugas ataupun nyari referensi lainnya. Tapi dengan adanya AI itu sendiri ngebuat mahasiswa tuh jadi nggak berpikir kritis, terus terlalu ngandelin AI gitu sendiri. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia menimbulkan berbagai dampak signifikan bagi dunia pendidikan, terutama di kampus negeri yang ada di Yogyakarta. Memang kami merasakan adanya pangkasan atau pengurangan efisiensi anggaran. Cuma dalam praktek pembelajarannya ini memang ada beberapa yang dari sisi kertas, ya fasilitas kertas dan sebagainya itu sangat-sangat dibatasi. Konsekuensinya adalah kita harus menyiapkan kertas sendiri kan. Nah, waktu UTS memang kampus sama sekali tidak menyiapkan. Kalau misalnya fasilitas sebenarnya yang jadi masalah adalah keterlambatan dari pengadaan fasilitas. Kayak misalkan ada aspirasi kursi rusak atau mungkin ada fasilitas yang rusak, itu kita mengajukan ke birokrasi fakultas, agak susah untuk pengadaannya. Misalnya kayak yang dulu paling hanya nunggu 1 bulan 2 bulan, sekarang ada penundaan gitu pada saat pengajuan di universitas gitu. Kita tuh ada pengeluaran ekstra dan lebih ke dari tahun kemarin sampai sekarang tuh terdapat pembatasan juga. Jadi kemarin misalnya kita masih cukup ya bisa dibilang unlimited buat ambil bahan yang disediain kampus. Cuma sekarang tuh lebih dibatasi. Jadi waktu itu sempat ada rumor kalau ada anggaran buat KKN bakal ada potongan akibat adanya efisiensi anggaran. Tapi ternyata dari pihak kampus memberikan ruang bicara lewat Zoom, terus dijelasin secara terbuka untuk menjelaskan isu tersebut. Malahan dana anggaran saat ini tuh lebih besar daripada tahun lalu. Kalau dari efisiensi pengaruh ke organisasi pasti ada ya Mas. Soalnya kayak misal program kerja dari BEM tuh banyak yang kayak anggaran dananya dipotong dan lain-lain gitulah. Jadinya setiap kita mau ngajuin dana ke dekan fakultas kayak gitu biasanya perlu banyak filter lagi gitu biar bisa dananya cair gitu. Dan pun kalau semisal apa yang udah kita tuliskan pun di anggaran nggak selalu cairnya, nggak selalu sesuai gitu apa yang kita harapin gitu. Kegiatan orientasi dan pengenalan kampus merupakan agenda rutin bagi mahasiswa baru. Namun belakangan ini banyak mahasiswa baru dari kampus Amikom Yogyakarta memenuhi parkiran yang berada di sekitar rumah warga, dikarenakan tidak adanya akses parkir yang disediakan oleh kampus. Pihak kampus sih Pak? Di nganu sendiri Mas. Oh berarti sendiri ya? Enggak nganu kampus, enggak izin. Oh, iya. Ya enggak ganggu asimilasi ini kan misalkan ada mahasiswa nganu itu kan libur, anaknya sama pulang gitu. Enggak seorang ini cuma jalan mati gitu, cuma enggak jalan sana sampai buntu gitu loh. Sejumlah informasi menarik seputar Ramadan akan hadir sesaat lagi. Smart Plus News akan kembali sesaat lagi. Otsuka. 果てしない青の向こうへ僕たちの未来は広がる Saat tubuh kehilangan cairan, bukan cuma air yang hilang, ganti dengan Pocari Sweat, hangat dengan ion, segar sambil jalan. Pocari Sweat, go sweat, go ion. Padatan lalu lintas meningkat secara signifikan. Di lalu lintas Semarang, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, dan Ring Road Yogyakarta juga tak luput dari kemacetan lalu lintas. Biasanya arus mudik Lebaran 2025 di kawasan Simpang 5 Semarang mengalami lonjakan yang signifikan sejak akhir Maret.
volume kendaraan yang melintas gerbang tol Kalikangkung mencapai lebih dari 20.000, meningkat 30% dari hari biasa. Di stasiun Temuyang sendiri sudah terlihat banyak sekali pengunjung yang akan menaiki kereta dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Lalu sudah juga banyak sekali pemudik yang sampai ke kota Jakarta dengan selamat dan sudah memenuhi stasiun Tempuyangan. Baik, melaporkan dari lapangan, di Jalan Laksda Adi Sucipto sendiri terpantau masih ramai lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Telah juga sudah disiapkan posko-posko untuk pengamanan dan kesehatan demi menanggulangi puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Sekian dari lapangan, kembali ke studio. Sementara itu, Solo kembali menyemarakan Ramadan dengan Lake Festival yang menyulap kota jadi penuh cahaya dan warna, menarik ribuan pengunjung tiap malam. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di salah satu festival yang berada di kota Surakarta yang bernama Ramadan Lake Festival. Festival ini terletak di halaman Balai Kota Surakarta dan di depan Balai Kota Surakarta. Selain itu, festival ini menyajikan pemandangan lampion yang akan memanjakan para pemirsa di bulan Ramadan ini, mulai dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 31 Maret. Tidak hanya itu, festival ini juga menjajakan berbagai macam kuliner dari Nusantara maupun dari mancanegara. Seperti yang di belakang saya ini, terdapat booth-booth yang menjual berbagai macam kuliner yang sudah buka dari sore tadi. Adapun alasan dibuatnya festival Ramadan Festival ini adalah untuk mengombinasikan antara agama, budaya, dan kuliner, sehingga acara ini tidak hanya sekedar meriah, namun juga berkah. Berikut laporan dari Surakarta, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih. Di Wonosobo, tradisi menerbangkan balon udara kembali digelar. Walau hari ini adalah puncak dari event balon udara, antusiasme warga menjadi lebih tinggi, menciptakan warna khas Ramadan di daerah pegunungan. Saya Fariza, saya hari ini akan mengajak Anda untuk berkeliling di festival yang ada di kota Wonosobo. Festival ini bernamakan Festival Balon Udara Wonosobo. Festival ini terletak di pusat kota Wonosobo, yaitu di alun-alun kota Wonosobo. Festival ini menyajikan pemandangan balon udara yang menarik dan beragam yang akan memanjakan mata para penonton dan pemirsa. Festival ini diadakan setiap tahun setelah Lebaran Idul Fitri. Untuk Lebaran tahun ini atau 2025 diadakan pada tanggal 1 hingga tanggal 6 April 2025. Dan hari ini pada tanggal 6 April 2025 adalah puncak dari acara festival ini. Dibuatnya festival balon udara ini juga bertujuan untuk menjadi ajang kreativitas bagi para peserta dan untuk menjunjung budaya dan kuliner. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, sangat banyak manusia, sangat banyak orang, sehingga terlihat seperti lautan manusia. Peserta dari festival balon udara ini juga diikuti oleh berbagai komunitas mulai dari lokal maupun mancanegara. Berikut laporan dari Festival Balon Udara Wonosobo. Saya kembalikan ke studio. Informasi selanjutnya, setelah penatnya menjalankan aktivitas sehari-hari, pergi liburan dapat menyegarkan isi pikiran Anda. Sekilas News akan kembali sesaat lagi. Harusnya Adem sehari, rasakan segarnya. Provinsi Jawa Tengah menawarkan banyak sekali destinasi wisata. Salah satunya wisata alam Sendang Maren yang berada di Desa Mar, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Berikut keindahan dari Sendang Maren.
Oke teman-teman, setelah kita lelah beraktivitas di daerah kota, ini saatnya saya mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata di Magelang yang bernama Sendang Maren. Sendang Maren ini terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Semaren, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini saatnya kita mengunjunginya. Dan setelah kita memasuki area di atas, langsung disambut dengan berbagai pohon, banyak jenisnya ya, dari bambu dan pohon yang lainnya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke inti dari tempat wisata ini, yaitu pertama ada 2 kolam, yaitu yang pertama kolam kecil dan satunya kolam besar. Kolam kecil ini biasanya disediakan untuk anak-anak mungkin yang belum bisa berenang ya. Airnya sangat sejuk ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke kolam yang berikutnya. Untuk kolam ini sendiri karena ukurannya besar dan memang disediakan untuk orang-orang dewasa ya. Ukurannya besar dan kedalamannya mungkin kurang lebih 2,5 meter gitu. Jadi untuk kalian yang tidak bisa berenang atau tingginya tidak sampai 2 meter tidak direkomendasikan di sini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Selamat menikmati liburan esok hari di Sendang Maren. Kita tunggu Anda di sini. Setelah puas menikmati keindahan alam di Sendang Maren, kurang lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner di sekitar Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Kaliurang KM12. Saya dan tim sudah menyiapkan satu rekomendasi kuliner menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Saatnya untuk kita mengisi perut terlebih dahulu. Sekarang kita ada di Wedangan Kampung. Let's go, kita masuk. Setelah kita masuk, langsung disambut dengan keindahan pohon-pohon jeruk, dan di sini langsung ada kolam-kolam ikan yang memiliki sangat banyak jenis. Lalu untuk teman-teman atau ibu-ibu keluarga yang membawa anak, kalian juga tidak perlu risau ya, karena di sini ada playground atau tempat bermain untuk anak-anak kecil. Contohnya seperti adik satu ini. Tas dulu. Jadi tidak perlu khawatir jika anaknya rewel, bawel, ataupun menangis. Lalu setelah kita melihat-lihat berkeliling tempat ini dari mulai kolam, playground, dan lain-lain, sekarang saatnya kita menuju ke tempat tujuan kita, yaitu makan. Let's go! Setelah menunggu sebentar, akhirnya hidangan datang juga. Pertama-tama kita minum karena berkeliling ini cukup melelahkan ya. Sangat segar walaupun hangat. Saatnya kita makan. Di sini ada ikan nila, mie, dan hotplate ayam. Oke, ini dia kameramen kita yang selalu mancing-mancing terus-menerus ya. Oke. Sekarang kamu harus cobain ikan enak ini. Oh gitu. Cobain dulu. Ya, enak kan? Bumbunya sangat meresap, manis, asin, gurih, dapat semua. Oh iya mas, ini kan tadi ada apa namanya itu seafood plate ya? Oh iya. Ini tuh isinya apa aja sih? Isinya ada udang, cumi, dan yang lainnya. Oh, silakan dimakan. Ini apa nih? Kalau mau pakai nasi juga boleh. Oh ini udang mas. Oh udang, enak kan? Monggo dihabiskan. Nah untuk yang selanjutnya, kita di sini ada bakmi godok. Dari looknya aja udah kelihatan. Mas, saya suka sangat nih. segar, cabenya segar banget ini. Silakan dicoba. Oke, coba kuahnya dulu. Oh boleh. Coba kuahnya dulu. Wah saya sudah coba kuahnya, sangat enak ya. Segar sekali. Pedasnya dapat, segernya dapat, sempurna. Kaldunya mas. Enak kan? Wis. Kita coba minyak ya. Mantap mas. Mantap. Saya mau ambil lagi boleh nggak mas? Oh boleh. Satu iya. aja tapi. Oh, udah iya, banyak-banyak iya. apa kamu? Udah sana balik kerja lagi. Mungkin selesai sudah perjalanan kita pada hari ini. Siang hari tadi kita sudah menyegarkan otak, sekarang kita menyegarkan perut. Dan tentu saja menunya tidak pernah mengecewakan. Terima kasih sudah menemani saya di Wedangan
kampung, mungkin kalian juga harus mengunjunginya ke sini lain kali. Cukup dari saya. Selamat menunggu siaran berikutnya. Demikian rangkaian berita yang kami hadirkan untuk Anda hari ini. Terus ikuti perkembangan informasi aktual bersama kami. Saya Brita Nani Muninggar. Dan saya Muhammad Faryasah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.